Yang baru bergabung, Anda menyaksikan Biz Brief dengan pembahasan mengenai bisnis sistem kamera pengawas. Bersama saya William Su dan narasumber di studio, Bapak Thomas Lee, selaku CEO 21 CCTV. Oke nih Pak, mengenai human resource dan juga sumber daya manusia. Menurut Bapak, hal terpenting di dalam sumber daya manusia ataupun human capital di dalam industri CCTV adalah apa sih sebenarnya? Oke Pak, dengan salah satu tantangan kami adalah player CCTV yang paling banyak, kami prioritaskan ada 3. Yang pertama, kami memperbaiki friendliness atau keramahan kami terhadap konsumen. Jadi yang pertama menurut kami itu kami mau memperbaiki sistem kami, bagaimana orang nyaman masuk ke toko kami, mengangkat telepon. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, waktu mereka melayani, mereka perlu punya competence, perlu punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada konsumen, dan competence itu pun turun sampai ke staff di bagian lapangan seperti teknisi, karena penting sekali untuk mereka pasang CCTV dengan rapi seperti itu. Dan terakhir adalah yang ketiga adalah product knowledge. Jadi buat kami banyak men-train SDM kami untuk product knowledge ini yang terus setiap minggu, setiap bulan berkembang. Betul, itu. Tentunya karena ini industri yang pada teknologi begitu ya Pak. Betul. Terus. Nah, mengenai investasi di human capital ataupun trainingnya sendiri nih Pak, bagaimana Bapak merambah mungkin reseller yang di luar kota tentunya tidak mudah untuk menyamakan atau menyetarakan begitu level dari kompetensinya masing-masing. Betul. Jadi kita banyak menggunakan internet, bahkan komunikasi dengan email untuk berhubungan dengan mereka ya. Kadang-kadang memang kita perlu conference. Dan tahun lalu kebetulan kami mengadakan seminar yang bahkan juga didukung oleh Lilin daripada Taiwan. Sampai datang, kami mengadakan mengumpulkan distributor kami di seluruh Indonesia. Kami adakan di hotel dan kami men-train mereka untuk teknologi IP kamera itu sendiri, sehingga mereka bisa ngerti apa itu IP kamera, apa teknologi baru dari kami, dan kami berharap mereka pulang ke kota-kotanya mereka untuk men-train konsumen atau reseller mereka sendiri. Dan bahkan kami terbuka kalau mereka memang memanggil kami untuk melatih mereka di kota yang mereka. Wow, that's very good Pak. Berarti sistemnya memanggil mereka dan jemput mereka ke dalam berarti senternya begitu ya Pak? Betul. Nah, betul, seberapa besarkah animo masyarakatnya kepada training-training ini Pak? Nah, menurut saya mereka sangat terbuka sekali karena ini menarik ya teknologi ini. Dan apakah melalui mungkin training-training dan juga gathering pelatihan-pelatihan tersebut, apakah mungkin omset penjualan dari IP kamera tersebut meningkat? Lumayan meningkat, walaupun mungkin tidak signifikan karena dari seminar itu sendiri mereka tahu mengenai IP. Ada yang mulai tetap balik-balik yang saya bilang harga. Jadi banyak juga yang akhirnya meningkat juga di analog seperti itu Pak. Oke, dengan klien-klien besar mungkin tadi kita lihat di videonya disebutkan adalah Pertamina, JW Marriott, mungkin Airport Soekarno-Hatta dan mungkin Airport Ngurah Rai, tentunya beberapa bank dengan konglomerasi besar seperti BCA dan Mandiri. Apakah ini mungkin sistemnya jemput bola begitu? Apakah atau mungkin malah ada pitching yang terlibat di dalam situ, artinya ada lobbying, peran koneksi seperti apa? Oke. Dulu yang seperti saya ceritakan, awal-awalnya kami bukan menyebut bola tapi menunggu bola. Betul. Karena kami mengandalkan dari toko, orang yang lewat, orang yang masuk. Tapi kemudian seperti yang saya bilang, dengan banyaknya partner-partner yang bergabung, kemudian ada consumer juga yang dengan word of mouth mengenalkan ini ke orang lain, sehingga mulai partner-partner kami mulai menjemput bola dan kami membantu mereka untuk masuk ke proyek-proyek. Berarti secara tidak langsung begitu, marketing yang dari word of mouth itu merupakan yang terbaik menurut Bapak. Betul, penting sekali Pak. Dan juga mungkin yang paling efisien begitu. Betul. Nah, boleh di-share sedikit nih Pak kepada para pemirsa di rumah, proses pengerjaannya ataupun kontraknya sendiri mungkin seperti apa dari berbagai proyek, mulai dari konsep, pemasangan, kira-kira titik yang diperlukan untuk memasang kamera sendiri bagaimana? Boleh Pak. Biasanya konsumen itu banyak yang mencari informasinya melalui dari internet. Kemudian mereka masuk ke website kami dan biasanya ada yang ingin dibuat penawaran langsung, kemudian mereka menimbang-nimbang. Ada yang kami lakukan survei. Biasanya kalau di Jakarta itu kami kenakan sedikit biaya, tapi biaya itu akan dikembalikan jika mereka jadi pasang dengan kami. Kemudian dari surveinya itu kami memberikan penawaran yang custom sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dari penawaran itu mereka bernego memilih barang yang mereka butuhkan. Dari situ kita mulai pemasangan kami, sesudah pemasangan selesai, dan kami terus memberikan ongoing support. Dan saya mau tekankan ongoing support atau pelayanan purna jual ini, karena memang banyak yang menjual CCTV yang mungkin murah-murah di counter-counter ya. Tapi yang membedakan kami dengan mereka adalah kami punya tim
tim sales, tim teknisi yang mendukung ongoing support ini. Wow. Bahkan konsumen yang memasang dengan kami itu kami berikan garansi produk 1 tahun dan kemudian garansi servis sampai 2 tahun. Dalam 1 tahun itu kami tidak men-charge kunjungan kami. Tidak men-charge? Betul. Wow, itu bagian dari pelayanan kami. That's good, berarti ekstra mal ya Pak begitu. Betul Pak. Uniknya dan competitive advantage-nya dari 21 CCTV. Betul Pak. Satu lagi mungkin pertanyaan pemirsa adalah sebenarnya lebih baik kita memulainya jika kita ingin memasang sistem kamera pengawas ini sebelum bangunan berdiri atau mungkin sesudahnya juga tidak masalah. Dua-duanya sebenarnya bisa, tapi memang akan lebih baik jika mereka tahu mereka pasang sebelum bangunan itu selesai. Karena biasanya konsumen itu kan mau kabelnya itu tidak terlihat. Betul. Jadi lebih rapi ya. Sehingga kalau belum ada plafon-plafon ya teknisi kami bisa narik kabelnya dan itu akan tertutup rapi. Tapi biasanya kalau bangunan sudah jadi kan akan terjadi ada pengeboran, drilling. Jadi itu yang membuat kadang-kadang konsumen yang mungkin kurang begitu rapi. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya dua-duanya tidak masalah begitu. Dua-duanya juga hanya bisa. challenge-nya saja nih. Betul, Pak. Beda. Oke Pak, nanti di segmen berikutnya kita akan bicara tentang marketnya dan juga tren dari industrinya sistem kamera pengawas sendiri nih Pak. Perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama kami.